Sahabatku yang baik, pernahkah Anda merasakan getaran serupa dalam relung hati? Saat alarm pagi berbunyi di waktu yang sama, kita terbangun, menyeduh kopi, menghadapi pekerjaan, dan kemudian mengulanginya esok hari. Hari-hari terasa seperti salinan karbon dari hari sebelumnya. Dalam keheningan malam, mungkin kita pernah bertanya dalam hati, apakah hanya ini makna dari hidup? Di balik kesibukan dan jadwal yang padat, seringkali ada rasa hampa yang sangat. Sebuah bisikan lembut bahwa hidup mestinya lebih dari sekedar rutinitas mekanis. Ini bukan kelemahan, melainkan sebuah undangan hening yang revolusioner. Momen-momen kecil yang sering kita tak sadari bisa menjadi celah bagi kesadaran baru. Mungkin saat kita terpaku melihat langit senja yang membakar cakrawala, atau ketika tangisan bayi membuat hati kita bergetar tanpa alasan logis. Dalam kejadian-kejadian sederhana itu, sesuatu di dalam diri kita terbangun. Sebuah rasa ingin tahu muncul. Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari dunia kasat mata ini? Seringkali kita membayangkan spiritualitas sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebuah pengalaman sakral yang hanya terjadi di tempat ibadah, dalam meditasi hening, atau saat membaca kitab suci. Namun mari kita jujur, sebagian besar hidup kita justru berlangsung di tengah kesibukan. Menyiapkan sarapan, berjalan kaki, bercakap-cakap, atau sekedar menatap hujan di balik jendela. Apakah mungkin bahwa yang biasa itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang suci? Lihatlah sahabatku, tekstur kulit tangan Anda atau pola dedaunan yang jatuh di trotoar, tak ada satupun yang benar-benar sederhana. Ketika kita melihat dengan kesadaran penuh, dunia yang sebelumnya tampak biasa berubah menjadi kitab suci yang hidup. Halaman demi halaman yang berbicara tentang keajaiban penciptaan. Spiritualitas sejati tidak menunggu kita untuk duduk bersila dalam keheningan. Ia hadir dalam cara kita menyeduh teh, dalam cara kita mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, dalam napas yang masuk dan keluar tanpa kita sadari. Ketika kesadaran hadir sepenuhnya, hal-hal yang kita anggap remeh berubah menjadi pertemuan dengan yang tak terbatas. Yang membuat sesuatu menjadi spiritual bukanlah bentuk luarnya, melainkan kesadaran yang membungkusnya. Sebuah senyuman tulus, langkah kaki di pagi hari, atau bahkan tugas paling membosankan sekalipun bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih dalam jika kita hadir. Inilah anugerah terbesar. Kita tidak lagi terjebak mencari spiritualitas di tempat-tempat yang jauh, karena kita menyadari bahwa seluruh hidup adalah tempat kudus. Dan justru ketika kita bisa melihat yang ilahi dalam yang biasa, kita mulai memahami bahwa tidak ada satu detik pun yang tidak syarat makna. Segalanya, ya segalanya adalah spiritualitas yang sedang menyamar. Pernahkah kita benar-benar duduk dalam diam, menatap langit malam yang bertabur bintang, dan bertanya,
Dari mana semua ini berasal? Di balik gemerlap galaksi dan keheningan ruang angkasa tersembunyi misteri agung yang sejak awal waktu telah membisikkan satu pesan. Ada maksud di balik keberadaan. Tradisi-tradisi kuno telah lama meyakini bahwa semesta ini bukan sekedar ledakan kebetulan, tapi lahir dari jiwa yang sadar, sebuah kekuatan yang bukan hanya menciptakan tapi juga mencintai. Bahkan sains modern yang sering dianggap jauh dari spiritualitas justru mengungkap keajaiban serupa. Fisika kuantum, hukum gravitasi, dan presisi kosmologis menyiratkan keteraturan yang nyaris mustahil jika tidak ada intelijensi yang menciptakan. Keseimbangan itu bukan sekedar keajaiban statistik. Ia adalah puisi matematis yang ditulis oleh tangan tak terlihat. Sebuah energi kreatif yang tak hanya membentuk dunia, tapi juga mengundang kita untuk mengenalnya. Kita bukan produk acak dari ledakan buta. Kita bagian dari simfoni yang lahir dari kesadaran agung. Dan ketika kita semakin menyelami hakikat keberadaan, kita disadarkan bahwa segala sesuatu saling terhubung. Fisika modern menunjukkan bahwa materi tidak pernah benar-benar diam. Di balik setiap atom terdapat tarian energi, resonansi, dan interaksi yang tak terlihat. Bahkan, dua partikel yang terpisah oleh jarak jutaan kilometer dapat tetap terhubung seolah berbagi kesadaran yang sama. Di skala makro, galaksi berputar dalam tarian kosmik yang elegan. Gravitasi menjalin bintang-bintang dalam kesatuan yang harmonis. Tidak ada satupun bagian semesta yang berdiri sendiri. Semua bergantung satu sama lain dalam tarikan yang sunyi namun kuat. Sebuah jaring kehidupan yang menjangkau dari yang tak terlihat hingga yang tak terbayangkan. Jika semesta sedemikian terhubung, maka kita pun tak terkecuali. Kita bukan makhluk yang terpisah dari alam, dari sesama, atau dari sang sumber. Kita adalah simpul kesadaran dalam jejaring luas energi dan kehidupan. Pikiran, niat, tindakan kita, meskipun kecil, memberi resonasi pada keseluruhan. Keterhubungan ini mengundang kita untuk melihat ulang bagaimana kita hidup. Tidak ada tindakan yang benar-benar pribadi. Tidak ada keputusan yang hanya berdampak pada diri sendiri. Semuanya bergerak dalam gelombang yang saling mempengaruhi. Dalam menyadari hal ini, kita mulai menghargai hidup bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai bagian dari orkestra agung, di mana setiap nada, termasuk milik kita, memiliki peran yang tak tergantikan. Di antara debu dan bintang, ada satu makhluk yang menyatukan keduanya, manusia. Kita terbuat dari unsur tanah, sama seperti batu, pohon, dan hewan. Namun ada satu yang membedakan, napas kehidupan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Dalam setiap budaya dan tradisi spiritual, manusia digambarkan bukan sekedar tubuh, melainkan penjelmaan roh dalam bentuk jasmani. Kita adalah jembatan yang hidup antara dunia material dan dimensi spiritual. Dalam diri kita, unsur bumi dan energi ilahi berbatu. Dalam diri kita, unsur bumi dan energi ilahi berpadu. Maka tak heran jika kita kerap merasa terpecah. Perjuangan batin itu bukan kelemahan, tetapi penanda bahwa kita membawa dua dunia sekaligus dalam diri kita. Setiap tindakan manusia, sekecil apapun, mengandung gema spiritual. Cara kita menyapa orang lain, memilih kata, memberi waktu, atau bahkan cara kita diam,
Semua adalah ekspresi dari dimensi terdalam kita. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk mengalami kehadiran ilahi yang sakral tersembunyi dalam yang sederhana. Doa bukan hanya yang dilantunkan dalam sunyi, melainkan juga terwujud dalam cara kita mencintai, memberi, dan merawat. Kita menyadari bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang tak fana, yang terus rindu pulang ke sumbernya. Dan di sanalah dalam keheningan batin yang jujur, kita menyadari bahwa kita bukan hanya bagian dari ciptaan, kita adalah percikan dari Sang Pencipta. Semesta tidak diciptakan dalam satu kedipan mata. Ia tumbuh, berkembang, dan terbentuk dalam irama hari demi hari. Bahkan Sang Pencipta, menurut banyak kisah kuno, beristirahat setelah selesai menciptakan. Bukan karena kelelahan, tapi karena memberi pesan yang lembut namun dalam. Hidup bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang kehadiran, jeda, dan perayaan. Di dunia modern, ritme ini mudah hilang. Namun jiwa kita, seperti bumi, butuh musim. Ada waktu menabur, ada waktu menuai, dan ada waktu untuk diam. Beristirahat bukan berarti menyerah. Ia adalah tindakan suci untuk menyelaraskan diri kembali dengan sumber kehidupan. Bahkan napas pun mengajarkan ada tarik, ada lepas. Tanpa keduanya, hidup kehilangan harmoni. Menghidupi ritme ilahi adalah bentuk kebijaksanaan terdalam. Ia membebaskan kita dari kejaran tanpa henti dan membawa kita pulang pada irama alamiah jiwa. Kita diajari sejak kecil bahwa waktu berjalan lurus, masa lalu di belakang, masa depan di depan, dan kita terus bergerak maju tanpa henti. Namun benarkah demikian? Dalam keheningan batin, dalam momen ketika kita sepenuhnya hadir, muncul perasaan aneh namun akrab bahwa saat ini adalah satu-satunya kenyataan yang sungguh nyata. Filsafat Timur telah lama memahami bahwa waktu bukanlah aliran yang mengalir ke satu arah. Ia adalah lingkaran, sebuah kehadiran berulang penuh ritme. Fisika modern pun kini mulai menyadari waktu tidak mutlak. Ia bisa melambat, bisa relatif, bahkan bisa terdistorsi. Padahal kebijaksanaan terbesar justru hadir ketika kita mampu menyatu dengan momen ini, saat ini, detik ini, napas ini. Disinilah gerbang menuju keabadian terbuka. Bukan keabadian dalam arti waktu yang tak berujung, tapi keabadian sebagai kedalaman eksistensi di momen sekarang. Ketidakhadiran kita di saat ini adalah akar dari banyak penderitaan. Kita tidak sungguh melihat, tidak sungguh mendengar, tidak sungguh hidup. Kita hanya melewati, bukan mengalami. Tapi ketika kita kembali, ketika kita benar-benar hadir, segala sesuatu berubah. Yang biasa jadi luar biasa, yang sederhana jadi sakral. Kita sering membayangkan bahwa perjumpaan dengan yang ilahi hanya terjadi di ruang-ruang sakral, kuil, gereja, masjid, atau tempat yang disucikan. Namun bagaimana jika yang suci itu tidak terbatas oleh dinding dan ritual? Bagaimana jika kehadirannya justru tersembunyi dalam hal-hal yang paling biasa? Dunia ini adalah katedral yang hidup, dan setiap sudutnya menyimpan kemungkinan untuk menyentuh yang tak terlihat. Ketika bunga mekar di pagi hari, ketika angin menyentuh wajahmu dengan lembut, ketika tawa anak-anak bergema di udara, itu bukan kebetulan,
Itu adalah undangan, sebuah bisikan halus dari yang tak terucap. Aku hadir di sini. Setiap interaksi adalah ruang suci, tatapan penuh kasih, pelukan yang tulus, atau bahkan kehadiran diam di samping seorang yang berduka. Semua itu adalah altar tempat kasih ilahi menjelma. Yang menjadi syarat bukan tempat, melainkan hati yang terbuka. Ketika kita melihat dunia bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan jiwa, maka segala sesuatu menjadi jendela. Tidak ada yang profan, hanya persepsi kita yang belum terlatih untuk mengenali yang sakral dalam yang biasa. Begitu kesadaran akan kesatuan meresap ke dalam hati, hidup tak lagi bisa dijalani dengan cara lama. Karena begitu kita sungguh melihat bahwa segala sesuatu adalah spiritual, maka setiap sudut hidup menjadi suci. Kesatuan bukan hanya ide indah tentang koneksi antar segalanya. Ia adalah undangan untuk hidup secara berbeda, lebih sadar, lebih lembut, lebih penuh rasa hormat terhadap kehidupan dalam segala bentuknya. Dalam kesatuan, tidak ada yang terpisah. Pekerjaan bukan sekedar kewajiban, tapi meditasi dalam gerak. Hubungan bukan hanya interaksi, tapi cermin yang mengasah jiwa. Bahkan rasa sakit bukan musuh, melainkan guru yang menunjukkan sisi terdalam diri. Transformasi sejati tidak datang dari mengganti lingkungan, tapi dari mengganti cara kita hadir di dalamnya. Spiritualitas bukan lagi sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita hidupi. Kita tidak lagi membagi waktu antara hidup rohani dan hidup duniawi, karena semua telah menjadi satu tarikan napas. Kita bekerja dengan cinta, kita beristirahat dengan syukur, kita bermimpi bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Hidup yang diubah oleh kesatuan adalah hidup yang menyala dari dalam. Ia tidak selalu tenang, tapi selalu jujur. Tidak selalu mudah, tapi penuh makna. Dan dalam perjalanan itu, kita tidak lagi bertanya di mana Tuhan, karena jawabannya menjadi jelas. Tuhan hadir dimanapun kita hadir dalam kesadaran penuh. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.